Kau merebut suamiku, kini hidupmu hancur. Inilah kisah balas dendam Nadia, wanita sederhana yang disakiti sahabatnya sendiri. Dari seorang istri yang dikhianati, Nadia bangkit menjadi sosok berkuasa dan merebut suami sahabatnya, Rafael, seorang pengusaha kaya raya. Sementara Rina, sang perebut suami, jatuh miskin, kehilangan segalanya, dan hidup terpuruk dalam penyesalan. Cerita penuh intrik, pengkhianatan, dan kemenangan yang pahit ini akan membuatmu tak bisa berhenti membaca. Apakah balas dendam benar-benar mendatangkan kebahagiaan? Nadia selalu percaya bahwa kebahagiaan rumah tangganya dengan Arman adalah takdir yang diberikan Tuhan. Arman bukan hanya suami, tetapi juga sahabat terbaik yang selalu ada di sisinya. Mereka berdua membangun kehidupan dari nol. Arman, dengan ketekunan dan kerja kerasnya, berhasil menjadi manajer di sebuah perusahaan properti ternama. Sementara Nadia, wanita sederhana yang berhati lembut, memilih untuk fokus pada rumah tangga mereka, memastikan rumah selalu nyaman dan penuh cinta. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja Arman, dan melepasnya pergi bekerja dengan senyum hangat. Di sela kesibukannya, Nadia juga memiliki seorang sahabat dekat bernama Rina. Mereka sudah bersahabat sejak kuliah, berbagi rahasia, tawa, dan bahkan tangisan. Rina adalah tipe wanita modern yang berpenampilan glamor, pekerja di bidang marketing dengan gaya hidup sosialita. Meski berbeda gaya hidup, Nadia tetap menganggap Rina seperti saudara sendiri. Baginya, Rina adalah teman yang selalu ada ketika dunia terasa berat. Namun, Nadia tak pernah menyangka bahwa sahabat yang paling ia percaya justru menyimpan niat jahat yang akan menghancurkan segalanya. Sejak beberapa bulan terakhir, Rina sering datang ke rumah dengan berbagai alasan. Terkadang ia mengaku ingin curhat, kadang hanya ingin berkunjung sebentar. Nadia yang polos tak pernah curiga. Ia bahkan merasa senang karena suaminya dan sahabatnya bisa akrab. Suatu sore, ketika Nadia sedang merapikan ruang tamu, ia mendengar suara tawa dari dapur. Rina sedang berada di sana bersama Arman, menyiapkan kopi. Sekilas, tidak ada yang aneh. Namun, entah mengapa hati Nadia terasa tidak nyaman. Ada cara Arman menatap Rina yang berbeda, ada nada suara Rina yang terdengar terlalu manja. "Ah, mungkin aku cuma terlalu sensitif," batin Nadia sambil menggelengkan kepala. Hari-hari berikutnya, perasaan gelisah itu semakin mengganggu. Arman mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Saat Nadia bertanya, jawaban Arman terdengar dingin, seolah ia terganggu dengan pertanyaan sederhana itu. Bahkan, ponselnya kini selalu dalam keadaan terkunci, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Suatu malam, saat Arman sudah tertidur lelap, Nadia terbangun karena merasa haus. Ketika hendak ke dapur, ia melihat ponsel suaminya tergeletak di meja. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Nadia merasa terdorong untuk membuka ponsel itu. Tangannya bergetar saat memasukkan pola kunci yang sudah ia hafal. Apa yang dilihat Nadia di layar ponsel itu membuatnya hampir pingsan. Ada ratusan pesan antara Arman dan Rina. Pesan-pesan manis penuh rayuan, foto-foto Rina dengan pakaian menggoda, bahkan ada rencana mereka untuk bertemu diam-diam di hotel. Mata Nadia berkunang-kunang, seakan dunia runtuh di hadapannya. "Arman, Rina." Suaranya tercekat. Air mata Nadia mengalir deras. Ia tak pernah menyangka, dua orang yang paling ia cintai dan percayai justru menusuknya dari belakang. Seluruh kenangan indah bersama Arman terasa seperti dusta. Semua obrolan hangat dengan Rina kini berubah menjadi racun yang menggerogoti hatinya. Keesokan harinya, Nadia tak sanggup bangun dari tempat tidur. Kepalanya berat, matanya bengkak, dan dadanya sesak. Arman yang melihat istrinya hanya bertanya sekilas, "Kamu sakit? Kalau iya, istirahat saja. Aku berangkat kerja dulu." Tidak ada ciuman di kening, tidak ada belayan lembut seperti biasanya. Sikap Arman dingin, seolah ada jarak tak terlihat di antara mereka. Ketika pintu rumah tertutup, Nadia menangis sejadi-jadinya. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan semua barang di rumah, namun kakinya terasa lemas. Di tengah tangisnya, Nadia mengambil ponsel dan menelpon Rina. Namun, panggilan itu tak diangkat. Dalam hatinya, ada campuran rasa sakit, marah,
dan benci yang membara. "Mengapa, Rin? Mengapa kau tega mengkhianatiku?" Nadia berbicara sendiri, suaranya serak karena tangis. Hari itu, Nadia hanya duduk di ruang tamu, memandang kosong. Ia teringat semua momen ketika Rina sering memuji Arman, menyebutnya tampan dan baik hati. Dulu Nadia menganggap itu hal biasa, pujian seorang teman. Namun kini, semua pujian itu terasa seperti isyarat yang selama ini ia abaikan. Sore harinya, saat Arman pulang, Nadia mencoba menatap wajah suaminya. Ada rasa asing di mata Arman, seakan pria yang berdiri di depannya bukan lagi suami yang dulu ia kenal. "Men, kita bisa bicara?" tanya Nadia lirih. "Bicara apa? Aku capek, Nat. Nggak bisa besok saja?" jawab Arman ketus. Jawaban itu membuat hati Nadia semakin hancur. Ia tahu, cinta Arman telah berpaling. Dan yang lebih menyakitkan, cinta itu jatuh ke tangan sahabatnya sendiri. Malam itu, Nadia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya sendiri. Dalam keheningan, ia berjanji pada dirinya. "Aku mungkin terjatuh sekarang, tapi aku tidak akan selamanya jadi korban. Jika mereka bisa mengkhianatiku, aku pun akan membuat mereka menyesal." Nadia tidak tahu bagaimana caranya, namun tekad itu mulai tumbuh di hatinya. Sakit yang ia rasakan berubah menjadi api dendam yang perlahan menyala. Malam itu, ia menatap bulan di langit, dengan mata penuh air mata, berbisik pada dirinya sendiri. "Rina, kau merebut suamiku. Aku akan membuatmu membayar mahal." Pagi itu, Nadia berdiri di depan cermin dengan mata bengkak dan wajah pucat. Bayangan dirinya terlihat seperti sosok asing, wanita lemah yang kehilangan arah. Perasaan sakit akibat pengkhianatan Arman dan Rina terus menghantamnya tanpa henti. Setiap kali mengingat pesan-pesan mesra di ponsel suaminya, dadanya terasa diremas. Ia menangis lagi dan lagi, namun air mata itu tak mampu menghapus luka. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah suara kecil muncul dalam hatinya. "Sampai kapan aku menangis? Sampai kapan aku membiarkan mereka merenggut kebahagiaanku?" Suara itu lama-lama menjadi teriakan yang memaksa Nadia membuka mata. Nadia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Matahari bersinar hangat, namun dalam hatinya hanya ada gelap. "Tidak, aku tidak boleh hancur." Kesedihan itu berubah menjadi bara api. Semakin ia memikirkan pengkhianatan itu, semakin kuat tekadnya. "Jika Rina bisa merebut suamiku, aku juga bisa merebut sesuatu yang paling berharga darinya." Awal rencana. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai belajar menahan emosinya. Di depan Arman, ia pura-pura tidak tahu apa-apa. Ia berusaha tersenyum, meski hatinya menangis. Nadia menyadari bahwa langkah pertama dalam dendam adalah diam. Ia harus berpura-pura lemah, sementara diam-diam mengumpulkan kekuatan. Ia mulai mencari informasi tentang Rina. Meski mereka sahabat, Nadia sadar ia belum benar-benar tahu segalanya tentang hidup Rina. Ia mulai mengingat potongan cerita tentang betapa posesifnya Rina terhadap suaminya, Rafael, pengusaha sukses yang terkenal dingin dan cerdas. Rina sering membanggakan Rafael di hadapan Nadia, bahkan memamerkan perhiasan dan tas mewah yang dibelikan suaminya. "Rafael adalah tipe pria yang tak mudah jatuh cinta," kata Rina suatu kali dengan nada sombong. Kata-kata itu kini menjadi petunjuk bagi Nadia. Jika aku bisa merebut Rafael, itu akan menghancurkan Rina. Membuatnya merasakan sakit yang sama seperti yang aku alami. Belajar bangkit. Nadia tahu, untuk mendekati Rafael, ia tidak bisa tetap menjadi wanita polos dan sederhana seperti sekarang. Rina selalu menyebut Nadia kuno karena gaya berpakaian yang sederhana. Maka, Nadia mulai merombak dirinya. Diam-diam, ia mengambil sebagian tabungannya, uang yang selama ini ia simpan untuk liburan bersama Arman, dan menggunakannya untuk memperbaiki penampilan. Ia memotong rambutnya, mengganti gaya busana dengan pakaian yang lebih elegan dan berkelas. Nadia bahkan pergi ke salon mahal untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat bercermin melihat hasilnya, ia hampir tak percaya. Wanita di depannya terlihat jauh lebih percaya diri, dengan tatapan mata yang menyimpan kekuatan baru. "Rina, kau akan lihat. Aku bukan lagi Nadia yang lemah," gumamnya lirih. Membuka celah.
Langkah berikutnya adalah mencari celah untuk mendekati Rafael. Nadia tahu Rafael memiliki bisnis properti besar yang kerap bekerja sama dengan perusahaan Arman. Ia mulai mengumpulkan informasi, menghubungi kenalan lama yang bekerja di perusahaan tersebut. Tak disangka, kesempatan datang lebih cepat dari yang ia kira. Salah seorang teman kuliah yang kini bekerja di perusahaan Rafael, memberitahunya bahwa Rafael akan menghadiri sebuah pameran properti eksklusif di hotel mewah. Nadia merasa ini adalah momen yang tepat. Ia menyiapkan dirinya, mengenakan gaun elegan berwarna biru tua yang membuat kulitnya terlihat bersinar. Dengan riasan yang sempurna, ia datang ke pameran itu. Di tengah kerumunan tamu VIP, matanya mencari-cari sosok Rafael. Akhirnya ia melihatnya, pria tinggi dengan jas rapi, aura wibawa terpancar jelas. Rafael sedang berbincang dengan beberapa investor. Nadia menarik napas panjang. Ini saatnya, batinnya, pertemuan pertama. Dengan langkah anggun, Nadia mendekati meja display pameran yang dekat dengan Rafael. Ia pura-pura tertarik dengan brosur properti. Saat Rafael melirik arahnya, Nadia tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri. "Maaf, apakah ini properti milik Rafael Pratama Group?" tanya Nadia dengan suara lembut. Rafael menoleh. "Betul. Saya Rafael. Ada yang bisa saya bantu?" Nadia tersenyum lebih lebar. "Oh, ternyata saya langsung bertemu pemiliknya. Senang berkenalan, Pak Rafael. Saya Nadia." Ia mengulurkan tangan dengan elegan. Rafael tampak terkesan, menatap Nadia sejenak sebelum menjabat tangannya. "Senang bertemu Anda, Nadia. Apakah Anda tertarik berinvestasi?" Percakapan itu mengalir lancar. Nadia menunjukkan ketertarikan yang tulus, meski sebagian besar hanya akting. Rafael, yang biasanya dingin, tampak terbuka dan mulai penasaran dengan wanita cantik yang ada di depannya. Benih tekad semakin kuat. Malam itu, sepulang dari pameran, Nadia duduk di depan kaca rias, menatap pantulan dirinya yang kini tampak berbeda. Ia berhasil mendapatkan perhatian Rafael hanya dalam sekali pertemuan. Ini baru permulaan. Di dalam hati, ada rasa puas. Namun, setiap kali mengingat wajah Arman dan Rina, rasa sakit itu kembali. Belum. Balas dendam ini belum dimulai. Aku harus membuat Rina merasakan neraka yang sama. Nadia kemudian mulai menyusun strategi lebih matang. Ia mencari tahu lebih banyak tentang Rafael, termasuk kesukaan dan rutinitasnya. Semua informasi ia kumpulkan seperti seorang detektif. Bayangan masa lalu. Meski hatinya kini penuh tekad, Nadia masih sering teringat kenangan bersama Arman. Malam-malam di mana mereka tertawa bersama di ruang tamu, janji-janji manis yang kini hanya terasa seperti kebohongan. "Kenapa kau tega, men?" bisiknya dalam gelap. Namun, setiap kali rasa sakit itu datang, Nadia mengingat wajah Rina yang penuh kebanggaan ketika memamerkan kemewahannya. Wajah itu kini menjadi sumber kekuatan bagi Nadia untuk bangkit. Sumpah yang tak terucap. Pada suatu malam, Nadia berdiri di balkon apartemen kecilnya. Ia menatap langit malam dengan mata berkilat, memegang foto lama dirinya, Arman, dan Rina saat mereka masih bersahabat. Foto itu ia sobek perlahan. "Rina, kau merebut kebahagiaanku. Sekarang aku akan merebut segalanya darimu, termasuk cinta dan hartamu." Dalam hati, ia bersumpah. Tidak ada jalan kembali. Nadia sudah memulai langkah pertama menuju permainan berbahaya ini, dan ia tidak akan berhenti sampai Rina tersungkur di titik terendah. Sejak pertemuannya dengan Rafael di pameran properti, Nadia tak bisa melupakan sorot mata pria itu. Rafael bukan tipe pria yang mudah tersenyum, namun ada kehangatan samar di balik wibawa dinginnya yang memikat. Bagi Nadia, Rafael bukan sekadar target untuk balas dendam, tetapi juga pintu menuju kekuatan dan kebebasan yang selama ini ia idamkan. Di sisi lain, Rina masih merasa berada di puncak dunia. Ia tidak pernah sedikit pun curiga bahwa Nadia yang dulu menangis hancur kini, sedang menata langkahnya dengan penuh perhitungan. Rina menganggap Nadia tak lebih dari wanita yang telah kalah, tidak mungkin bangkit setelah kehilangan Arman. Namun, kenyataan berbeda jauh. Nadia kini ibarat burung yang dilepaskan dari sangkar, terbang dengan arah dan tujuan yang tajam. Di kepalanya hanya ada satu rencana: merebut Rafael,
menghancurkan ego Rina, dan berdiri di atas puing-puing kebanggaan sahabat yang telah mengkhianatinya. Nadia mulai menggali informasi. Langkah pertama Nadia adalah menggali semua informasi tentang Rafael. Ia tahu bahwa pria itu bukan hanya pengusaha kaya raya, tapi juga sosok yang sangat selektif dalam memilih teman. Rafael jarang menghadiri acara sosial, lebih sering menghabiskan waktu di kantor atau perjalanan bisnis. Malam-malam Nadia habiskan dengan membaca berita bisnis, laporan media sosial, bahkan gosip kalangan sosialita yang beredar tentang Rafael. Ia mengetahui bahwa Rafael suka menghadiri gala amal dan memiliki ketertarikan pada seni kontemporer. Informasi ini menjadi senjata awal bagi Nadia untuk merancang pendekatannya. Nadia juga mencari tahu kebiasaan harian Rafael melalui beberapa kenalan lama yang bekerja di perusahaannya. Ia tahu jam berapa Rafael berangkat ke gym, restoran favoritnya, bahkan kedai kopi kecil tempat Rafael sering membeli espresso di pagi hari. Rina mungkin merasa dirinya tak tersentuh. Tapi dia lupa, semua orang punya celah. Gumam Nadia sambil menatap layar laptopnya, matanya berkilat. Pertemuan kedua yang direncanakan. Nadia sengaja mengatur pertemuan kedua dengan Rafael di sebuah pameran seni yang ia tahu akan dihadiri Rafael. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, dengan sentuhan makeup yang menonjolkan matanya yang tajam. Saat melihat Rafael berdiri di depan lukisan modern dengan tangan terlipat, Nadia mengambil napas panjang. Ia berjalan mendekat dengan langkah percaya diri, lalu berdiri di sampingnya, seolah kebetulan. Lukisan ini seperti menceritakan rasa kehilangan, ucap Nadia pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Rafael menoleh, terkejut melihat sosok yang ia kenali. Nadia, kan? Kita bertemu di pameran properti beberapa waktu lalu. Nadia tersenyum lembut. Betul, Pak Rafael. Senang bertemu Anda lagi di sini. Saya tidak menyangka Anda juga menyukai seni. Seni adalah pelarian, jawab Rafael singkat. Namun ada sesuatu di matanya, sebuah pengakuan bahwa ia tertarik untuk berbicara lebih jauh dengan Nadia. Mereka berbincang ringan tentang lukisan, dan Nadia berhasil membuat Rafael merasa nyaman. Ia tidak banyak bicara tentang dirinya, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang membuat Rafael merasa dihargai. Setiap kali Rafael menatapnya, Nadia bisa merasakan bahwa benih ketertarikan sudah mulai tumbuh. Memainkan peran. Setelah pertemuan itu, Nadia mulai memainkan peran wanita misterius. Ia tidak pernah menghubungi Rafael terlebih dahulu, tapi selalu memberi sinyal seolah tak keberatan jika Rafael ingin bertemu lagi. Ketika Rafael akhirnya mengajaknya makan malam, Nadia berpura-pura ragu, sebelum akhirnya menerima dengan senyum yang tampak tulus. Makan malam pertama mereka berlangsung di restoran bintang 5. Rafael yang biasanya kaku justru terlihat santai ketika berbicara dengan Nadia. Ada sesuatu pada diri Nadia, gabungan kecerdasan, kelembutan, dan keanggunan, yang membuat Rafael merasa ia berbeda dari wanita kebanyakan. Ada sesuatu pada cara kamu memandang dunia, kata Rafael tiba-tiba. Nadia tersenyum tipis. Mungkin karena saya sudah melihat sisi gelapnya, Pak. Kalimat itu membuat Rafael terdiam. Ada rasa penasaran mendalam di matanya, dan Nadia tahu bahwa ia berhasil menanamkan rasa ingin tahu itu. Rina sama sekali tidak curiga. Di saat yang sama, Rina masih sibuk dengan dunianya sendiri. Ia menganggap perselingkuhannya dengan Arman sebagai kemenangan. Ia merasa sudah mengambil yang paling berharga dari Nadia. Tak pernah sekalipun Rina menyadari bahwa Nadia kini mendekati Rafael, suaminya. Bahkan, Rina masih berhubungan dengan Nadia melalui pesan singkat, berpura-pura peduli. Bagaimana kabarmu, Nat? Kamu harus move on, ya? Jangan terlalu memikirkan Arman, tulis Rina suatu sore. Nadia membaca pesan itu dengan senyum miring. Sabar saja, Rin. Sebentar lagi kau akan tahu seperti apa rasanya kehilangan segalanya. Langkah selanjutnya. Nadia sadar bahwa untuk benar-benar merebut hati Rafael, ia harus menunjukkan bahwa ia bukan sekadar wanita cantik. Ia mulai mempelajari dunia bisnis properti, membaca banyak artikel, bahkan menghadiri seminar agar bisa berbicara dengan Rafael setara, tidak hanya dari sisi personal tapi juga profesional. Setiap pertemuan dengan Rafael terasa seperti permainan catur. Nadia tidak pernah menunjukkan niat terlalu jelas.
tapi selalu membuat Rafael ingin tahu lebih banyak. Ia bercerita sedikit tentang masa lalunya, tentang luka yang ia alami, namun tidak pernah menyebut nama Rina atau Arman. Luka itu justru membuat Rafael merasa ingin melindungi Nadia. Kilau balas dendam. Suatu malam, Nadia pulang ke apartemennya dengan langkah ringan. Ia baru saja bertemu Rafael untuk makan malam ketiga mereka. Pria itu mulai menunjukkan perhatian yang lebih dalam, bahkan memberikan hadiah kecil berupa gelang emas yang sederhana tapi elegan. Nadia menatap gelang itu lama. Ada rasa puas di hatinya, seperti sedang menapaki jalan menuju kemenangan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. "Rina, kau pikir aku hancur? Kau salah. Aku akan membuatmu merasakan sakit 1000 kali lipat," gumam Nadia dengan suara dingin. Awan gelap yang belum disadari Rina. Di rumah mewahnya, Rina sibuk mengatur pesta ulang tahun untuk dirinya sendiri. Ia bahkan mengundang Arman untuk hadir, meski Rafael terlihat tidak terlalu peduli dengan pesta itu. Rafael belakangan sering pulang lebih malam dengan alasan pekerjaan. "Rafa akhir-akhir ini dingin sekali," keluh Rina pada temannya. Namun, ia sama sekali tak tahu bahwa jarak itu muncul karena Rafael kini mulai memikirkan wanita lain. Nadia, sahabat yang dulu ia injak-injak dengan kesombongannya. Malam itu, di balkon apartemennya yang sederhana, Nadia menatap langit dengan mata yang berkilat penuh tekad. Setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya semakin dekat pada tujuan, menghancurkan Rina dengan cara yang paling menyakitkan. Rafael adalah kunci. Dan sekarang, kunci itu mulai berputar di tangannya. Rafael yang mulai terpesona. Sejak pertemuan ketiga mereka, Rafael mulai menunjukkan ketertarikan yang nyata pada Nadia. Pria itu yang awalnya dingin dan formal kini tampak lebih hangat. Setiap kali mereka berbicara, tatapannya selalu tertuju pada Nadia, seolah ingin menelusuri lebih dalam siapa wanita ini. Suatu malam, Rafael mengajak Nadia makan malam di restoran atap dengan pemandangan kota. "Entah kenapa, setiap bersama kamu, aku merasa tenang," kata Rafael, menatap Nadia di seberang meja dengan mata teduh. Nadia pura-pura terkejut, tapi di dalam hatinya ia tahu inilah momen yang ia tunggu. Ia menunduk dengan senyum kecil, bermain dengan sendok di tangannya. "Mungkin karena kita sama-sama lelah, Pak Rafael. Dunia ini penuh kebisingan, dan kita hanya butuh seseorang yang mau mendengar," balasnya lembut. Kata-kata sederhana itu membuat Rafael terdiam. Ada rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pernikahannya dengan Rina sudah lama terasa hambar, penuh tuntutan dan pamer kekayaan. Rina lebih sibuk menjaga citra sosialita daripada mendengarkan suaminya. Di sisi lain, Nadia justru hadir dengan ketulusan yang memikat, meski sebagian besar hanyalah permainan cerdas. Rina yang terlena. Sementara itu, Rina benar-benar tidak menyadari apa yang terjadi. Ia terlalu sibuk menikmati kemenangannya karena telah merebut Arman dari Nadia. Baginya, Nadia hanyalah bayangan masa lalu yang sudah hancur. Suatu sore, Rina menghubungi Nadia hanya untuk memamerkan kehidupan barunya. "Nat, aku baru saja pulang dari Singapura. Arman traktir aku belanja seharian. Kamu harus lihat koleksi tas baruku," kata Rina di telepon dengan tawa puas. Nadia menahan rasa muak. "Nikmatilah semua itu selagi bisa, Rina. Tak lama lagi kau akan merasakan bagaimana rasanya dijatuhkan dari ketinggian." "Oh, selamat ya, Rin. Kamu memang beruntung," jawab Nadia dengan nada ramah, meski di balik itu hatinya membara. Permainan halus Nadia. Nadia sadar ia tidak boleh terburu-buru. Ia harus membuat Rafael merasa bahwa ia benar-benar berbeda dari Rina. Ia mempelajari hal-hal kecil, cara berbicara yang tidak menghakimi, cara mendengar yang penuh perhatian, bahkan cara menatap mata Rafael yang memberi kesan tulus. Suatu hari, Rafael mengundangnya untuk melihat galeri seni pribadi yang ia koleksi di rumahnya. Ketika Nadia melangkah ke ruang galeri itu, ia melihat sisi lain dari Rafael. Pria itu bukan hanya pengusaha dingin, tapi juga seseorang yang menghargai keindahan dan kesederhanaan. "Ini karya favoritku," ujar Rafael sambil menunjuk lukisan abstrak dengan dominasi warna biru. "Indah sekali," jawab Nadia, mendekat. Sepertinya lukisan ini menyimpan kesedihan yang mendalam. Rafael tersenyum samar. "Kamu peka, Nadia.
Tidak banyak orang yang bisa membaca lukisan ini. Rasanya, aku seperti berbicara dengan seseorang yang mengerti. Nadia hanya menatapnya dengan tatapan lembut, seolah memahami luka-luka yang tak diucapkan Rafael. Di hatinya, ia tahu bahwa permainan ini mulai berhasil. Rafael mulai terjerat pesonanya. Rafael mulai membandingkan. Semakin sering bertemu dengan Nadia, Rafael semakin sadar betapa jauhnya perbedaan antara wanita ini dan istrinya. Rina selalu menuntut dan memamerkan kemewahan. Percakapan dengan Rina selalu berakhir pada gosip sosialita atau rencana belanja berikutnya. Suatu malam, setelah bertengkar kecil dengan Rina yang menuntut dibelikan perhiasan baru, Rafael duduk di mobilnya dengan kepala berat. Tanpa sadar, ia menelepon Nadia. "Aku butuh teman bicara." "Kamu sibuk?" Suaranya terdengar lelah. Nadia yang sedang membaca buku pura-pura terkejut menerima telepon itu. "Tidak, Pak Rafael. Ada apa? Anda terdengar tidak baik." "Boleh aku datang? Aku hanya ingin bicara," ucap Rafael singkat. Malam itu, mereka menghabiskan waktu di kafe kecil dekat apartemen Nadia. Rafael menceritakan semua keluhannya, sementara Nadia mendengarkan dengan sabar, memberi kata-kata yang membuat pria itu merasa dihargai. "Kadang aku merasa, hidup ini bukan milikku. Aku hanya bekerja untuk memenuhi semua keinginan orang lain," kata Rafael dengan nada putus asa. Nadia menatapnya dengan mata penuh pengertian. "Mungkin karena kamu belum menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirimu." Kata-kata itu bagai racun manis yang meresap ke hati Rafael. Bayangan rasa bersalah. Meski permainan ini berjalan lancar, ada saat-saat di mana Nadia hampir goyah. Ada bagian kecil di hatinya yang bertanya, apakah aku menjadi sama seperti Rina? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia mengingat kembali pesan-pesan mesra antara Rina dan Arman, dan bagaimana Rina dengan bangga menginjak harga dirinya. "Tidak, aku melakukan ini bukan karena aku sejahat Rina. Aku hanya membalas dendam." Dia pantas merasakan sakit ini, Nadia meyakinkan dirinya sendiri. Rina yang buta. Rina tidak menyadari jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Rafael. Bahkan ketika Rafael mulai sering pulang larut malam, Rina hanya menganggapnya sibuk bekerja. Ia terlalu percaya diri bahwa suaminya tak mungkin berpaling. Suatu malam, Rina menelepon Nadia. Kamu dengar kabar? Rafael dapat penghargaan pengusaha tahun ini. Harusnya kamu lihat pesta yang aku rencanakan. Akan sangat mewah," kata Rina dengan nada pamer. Nadia tersenyum dingin di balik telepon. Pesta itu mungkin akan jadi pesta terakhirmu sebagai ratu dalam hidup Rafael. Awal retakan. Seminggu setelah pesta penghargaan, Rafael kembali menghubungi Nadia. Kali ini, tidak ada alasan bisnis atau sekadar teman bicara. "Aku ingin bertemu kamu. Bukan karena urusan kerja, tapi karena aku merasa aku butuh kamu di hidupku," kata Rafael tanpa basa-basi. Hati Nadia berdegup kencang. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Namun, ia tidak bisa menunjukkan rasa senangnya. "Pak Rafael, kita tidak seharusnya seperti ini," jawab Nadia, pura-pura ragu. "Jangan panggil aku, Pak. Panggil saja Rafael," potong pria itu dengan suara mantap. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Nadia." Kalimat itu membuat Nadia yakin, jebakan ini hampir sempurna. Langkah selanjutnya. Malam itu, Nadia kembali ke apartemen dengan rasa kemenangan. Ia melihat bayangannya di cermin, wanita yang kini tampak lebih kuat dan berkelas. "Rina, kau tidak pernah menyadari bahwa permainanmu sudah berakhir," bisiknya pelan. Namun Nadia juga sadar, semakin dekat dengan Rafael, permainan ini semakin berbahaya. Ia harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh perasaan sendiri. Rina berdiri di depan cermin kamar tidurnya, merapikan gaun sutra mahal yang baru saja dibelinya dari butik ternama. Biasanya, ia selalu percaya diri dengan kecantikannya yang memikat dan penampilannya yang anggun. Namun malam ini, ada kegelisahan aneh yang membuatnya resah. Rafael, suaminya, sudah beberapa hari ini pulang larut malam, dan seringkali tidak menyentuh makan malam yang ia siapkan dengan hati-hati. Dia pasti sibuk dengan proyek baru, gumam Rina pada dirinya sendiri, berusaha mengusir pikiran negatif yang mulai mengusik. Namun, jauh di lubuk hati, ia tahu ada sesuatu yang salah.
Rafael yang semakin jauh. Rafael kini lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Setiap kali Rina bertanya, jawabannya selalu singkat. Banyak rapat. Aku pulang nanti malam, katanya sambil menatap layar ponselnya, seolah tak peduli dengan keberadaan istrinya. Dulu, Rina terbiasa dengan perhatian Rafael. Meski pria itu tidak pernah romantis berlebihan, Rafael selalu meluangkan waktu untuk sekadar makan malam bersama atau menanyakan kabar Rina. Tapi sekarang, kehangatan itu hilang, digantikan oleh dingin yang menusuk. Yang tidak disadari Rina, semua perhatian Rafael kini tertuju pada Nadia. Setiap percakapan dengan Nadia membuat Rafael merasa hidup kembali. Ada sesuatu dalam diri Nadia, kecerdasan, kelembutan, dan ketulusan palsu yang dimainkan dengan sempurna, yang membuat Rafael merasa lebih dihargai daripada ketika bersama Rina. Rina mulai curiga. Rina mulai merasakan perubahan sikap Rafael, tapi egonya membuatnya menolak kenyataan. Ia tidak percaya ada wanita lain yang bisa menggantikan posisinya. Namun, ketika Rafael menolak ajakannya untuk menghadiri pesta ulang tahun sahabat mereka dengan alasan sibuk, Rina mulai panik. "Rafa, ada apa sebenarnya? Akhir-akhir ini kamu seperti menghindar dariku," tanya Rina suatu malam, suaranya bergetar. Rafael hanya memandangnya sekilas. "Aku lelah, Rina. Aku tidak ingin membicarakan hal ini sekarang." Jawaban itu membuat dada Rina terasa sesak. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa semua ini hanya fase. Namun, ketika Rafael dengan terang-terangan membatalkan rencana liburan mereka, rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Pertemuan rahasia Rafael dan Nadia. Di saat Rina diliputi rasa curiga, Rafael justru semakin intens bertemu dengan Nadia. Mereka sering makan malam bersama, membicarakan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah Rafael lakukan dengan Rina. "Kenapa kamu selalu terlihat mengerti aku, Nadia?" tanya Rafael suatu malam ketika mereka duduk di kafe pinggir pantai. Nadia tersenyum samar, memainkan cangkir kopinya. "Mungkin karena aku tahu rasanya merasa sendiri, bahkan ketika kita tidak benar-benar sendirian." Kata-kata itu menghantam hati Rafael. Ia merasa Nadia benar-benar memahami luka-luka dalam dirinya. Rina, di sisi lain, semakin terlihat seperti orang asing. Wanita yang hanya peduli pada pesta, perhiasan, dan penampilan di mata orang lain. Kepanikan Rina. Rina mulai merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memperhatikan bagaimana Rafael semakin jarang berbicara dengannya, bahkan tatapan mata pria itu kini terasa kosong. Suatu malam, Rina memberanikan diri untuk memeriksa ponsel Rafael saat pria itu mandi. Namun, tidak ada pesan aneh yang ia temukan. Rafael terlalu cerdas untuk meninggalkan jejak. Yang tidak ia ketahui adalah Rafael sering menghubungi Nadia melalui ponsel kantor, atau bertemu langsung tanpa banyak kata. Rina mencoba menggoda Rafael dengan gaun paling menawan, parfum paling mahal, bahkan mencoba memasak makanan favorit suaminya. Namun, semua usahanya sia-sia. Rafael tetap terlihat jauh, seolah pikirannya berada di tempat lain. Perang psikologis. Di balik semua itu, Nadia memainkan perannya dengan sempurna. Ia tidak pernah menunjukkan bahwa ia sengaja mendekati Rafael. Justru, ia sering berpura-pura ragu, seakan takut untuk merusak rumah tangga pria itu. "Rafael, kamu punya keluarga. Aku tidak ingin jadi orang ketiga," kata Nadia suatu kali. Namun kalimat itu justru membuat Rafael semakin terobsesi. Baginya, Nadia adalah sosok yang tulus dan baik. Berbeda dari Rina yang hanya peduli pada diri sendiri. Ia mulai yakin bahwa kebahagiaan sejati mungkin ada di sisi Nadia. Rina merasa kalah. Hari demi hari, Rina merasakan sesuatu yang perlahan menggerogoti kepercayaannya pada diri sendiri. Setiap kali Rafael pulang tanpa senyum, setiap kali ia melihat suaminya sibuk dengan pikirannya sendiri, rasa cemas itu semakin besar. "Apakah dia sudah tidak mencintaiku?" gumam Rina di depan cermin, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak cukup cantik, tidak cukup berharga. Semua kemenangan yang dulu ia pamerkan terasa hampa. Ketika Rafael mulai sering menginap di kantor dengan alasan lembur, Rina tahu ada sesuatu yang lebih serius dari sekadar kesibukan. Namun, ia terlalu takut untuk mencari tahu. Dalam hatinya, ia mulai merasakan rasa kalah,
sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Benih kebencian. Rina mulai merasa bahwa dunia berkonspirasi melawannya. Ia mulai curiga pada semua orang, bahkan sahabat-sahabatnya sendiri. Namun, satu nama tidak pernah terlintas di benaknya, Nadia. Ia begitu yakin bahwa Nadia sudah hancur dan tidak mungkin bangkit setelah kehilangan Arman. Sementara itu, Nadia tersenyum puas di balik bayangan. Setiap tangisan Rina, setiap ketakutan yang mulai muncul, adalah bukti bahwa rencananya berjalan lancar. Ini baru permulaan, Rina, bisik Nadia pada dirinya sendiri. Aku akan mengambil semua yang paling berharga darimu. Rafael menyatakan pilihan. Suatu malam, ketika Rina mencoba berbicara serius, Rafael menatapnya dengan wajah lelah. Rina, aku tidak tahu bagaimana lagi harus menjalani ini. Aku merasa kita sudah tidak sejalan. Aku butuh ruang. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong bagi Rina. Rafa, apa maksudmu? Jangan bilang kamu ada wanita lain, tanyanya dengan suara bergetar. Rafael terdiam lama. Ia tidak mengiyakan, tapi juga tidak membantah. Diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Kekalahan yang tak terelakkan. Rina menangis sepanjang malam, merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Semua kesombongan dan rasa superiornya runtuh. Ia sadar ada sesuatu, atau seseorang, yang telah merebut hati Rafael. Namun, ia terlambat. Cinta Rafael sudah berpaling, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Sementara di apartemennya, Nadia duduk dengan senyum dingin di bibirnya, menatap layar ponselnya yang baru saja menerima pesan singkat dari Rafael. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Nadia. Rina tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata dingin Rafael beberapa hari lalu masih menggema di kepalanya. Ia merasa ada sesuatu yang harus diungkap. Sejak perasaan curiga mulai menguasainya, Rina diam-diam memeriksa semua orang di sekitar Rafael. Hingga akhirnya, sebuah kebenaran pahit muncul ke permukaan. Nama itu muncul dari laporan detektif pribadi yang ia sewa, Nadia. Mata Rina membelalak saat membaca detail laporan tersebut. Foto-foto Rafael yang sedang duduk berdua dengan Nadia di sebuah kafe pinggir pantai, tatapan mesra Rafael kepada wanita itu, bahkan rekaman suara percakapan mereka. Tidak, ini tidak mungkin. Nadia? Sahabatku sendiri? Jantung Rina berdetak cepat. Tangannya gemetar ketika menggenggam ponsel. Perasaan marah, sakit hati, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Pertemuan yang tak terelakkan. Keesokan harinya, Rina menghubungi Nadia dengan nada dingin. Kita harus bertemu. Sekarang. Nadia hanya tersenyum mendengar suara Rina yang penuh amarah di telepon. Tentu saja, Rina. Aku sudah lama menunggu saat ini, jawabnya dengan nada tenang namun menusuk. Mereka bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Rina datang dengan gaun elegan, wajahnya penuh amarah, sementara Nadia tampil sederhana namun memancarkan aura percaya diri yang tak biasa. Begitu duduk, Rina langsung menatap tajam. Jadi, benar ini semua perbuatanmu? Kau dekati suamiku? Nadia tersenyum tipis, menatap Rina dengan mata berkilat. Kau yang memulainya, Rina. Kau yang merebut Arman dariku. Aku hanya membalas apa yang sudah kau lakukan. Bedanya, aku tidak hanya merebut suamimu, tapi juga hatinya. Rina mengepalkan tangan, hampir melempar gelas di depannya. Kau beraninya berkata begitu di depanku? Kau pikir kau bisa menggantikan aku? Nadia mendekat sedikit, suaranya rendah namun penuh racun. Rina, kau sudah kalah. Rafael tidak lagi melihatmu. Aku yang kini ada di hatinya. Kau terlalu sibuk dengan pesta dan kemewahanmu sampai lupa bahwa suamimu butuh seseorang yang benar-benar peduli. Dialog panas. Kau gila, Nadia? Bentak Rina, matanya berkaca-kaca. Gila? Mungkin, jawab Nadia dengan santai. Tapi bukankah lebih gila lagi ketika kau dengan bangga menghancurkan rumah tanggaku dulu? Kau pikir aku akan diam? Tidak, Rina. Sekarang kau rasakan bagaimana rasanya direbut, dipermalukan, dan ditinggalkan. Rina menggeleng tak percaya. Jadi ini balas dendammu? Kau merusak rumah tanggaku hanya karena dendam kecil itu.
Bukan sekadar dendam, kata Nadia, suaranya semakin dingin. Ini tentang harga diriku yang kau injak. Kau pikir aku wanita lemah yang bisa kau hina begitu saja? Salah besar. Lalu Nadia menatap Rina tepat di mata. Kau rebut suamiku. Sekarang aku rebut suamimu. Dan aku akan pastikan kau melihat dengan mata kepalamu sendiri ketika Rafael memilihku dan meninggalkanmu dalam kehancuran. Rina terdiam sejenak. Napasnya memburu, amarah dan rasa takut bercampur di dadanya. Jangan berpikir kau sudah menang, Nadia. Aku tidak akan diam saja. Awal perang besar. Setelah pertemuan itu, perang dingin berubah menjadi perang terbuka. Rina mulai mencoba berbagai cara untuk menarik kembali perhatian Rafael. Mulai dari memanjakan pria itu, mengingatkannya akan masa-masa indah mereka, hingga mengancam akan mengungkap hubungan Rafael dengan Nadia ke publik. Namun semua itu tidak lagi berhasil. Rafael sudah terlalu jauh tenggelam dalam pesona Nadia. Bahkan setiap kali Rina mencoba mendekati suaminya, Rafael semakin menjauh, seolah muak dengan tingkahnya. Sementara itu, Nadia justru semakin dekat dengan Rafael. Ia tahu bagaimana memanfaatkan keretakan rumah tangga mereka untuk memperkuat posisinya. Setiap kali Rafael curhat, Nadia selalu hadir, memberi pelukan hangat yang tidak pernah ia dapatkan dari Rina. Rina yang terpojok. Suatu malam, Rina memergoki Rafael keluar dari sebuah restoran dengan Nadia. Rafael tampak tersenyum, senyum yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Melihat itu, dada Rina terasa diremas. Rina pulang dengan amarah membara. Ia melempar foto pernikahan mereka hingga pecah berkeping-keping. Tidak, aku tidak akan kalah dari wanita itu, teriaknya pada dirinya sendiri. Namun, di sisi lain, Rina merasakan rasa takut yang menghantui. Takut kehilangan segalanya, suaminya, status sosialnya, bahkan kemewahan hidup yang selama ini ia banggakan. Nadia semakin menang. Di apartemennya, Nadia menatap layar ponselnya yang berisi pesan Rafael. Aku butuh kamu. Hanya kamu yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Nadia tersenyum puas. Lihatlah, Rina. Kau pikir kau tak bisa tersentuh. Tapi sekarang aku yang memegang kendali. Konflik semakin tajam. Beberapa hari kemudian, Rina mendatangi Nadia di kantornya. Kali ini, tanpa basa-basi, Rina menampar Nadia di depan semua orang. Kau wanita murahan, teriak Rina. Nadia hanya menatapnya dengan senyum licik. Tampar aku sesukamu, Rina. Tapi itu tidak akan membuat Rafael kembali padamu. Kau sudah kehilangan dia, dan sebentar lagi kau akan kehilangan segalanya. Rina semakin marah. Kita lihat siapa yang akan menang di akhir. Nadia, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku. Lambat laun, Rina, jawab Nadia dengan nada dingin. Kau akan jatuh, bukan karena aku yang mendorongmu, tapi karena kesombonganmu sendiri. Rina duduk terpaku di ruang tamu rumah mewahnya. Di tangannya, selembar kertas putih tergeletak, surat gugatan cerai dari Rafael. Tangannya gemetar saat membacanya untuk kedua kali, seolah ingin memastikan apa yang tertera di sana bukan sekadar mimpi buruk. Namun kenyataan itu pahit dan tak terbantahkan. Rafael benar-benar ingin berpisah. Keputusan Rafael. Beberapa hari sebelumnya, Rafael pulang ke rumah dengan wajah serius. Rina yang mencoba menyapanya dengan senyuman kaku tidak menerima balasan apapun. Suasana tegang terasa di ruang makan malam itu. Rina, kita harus bicara, kata Rafael tegas. Apalagi, kau mau bilang apa? Bahwa kau lebih mencintai perempuan itu? Sergah Rina dengan mata penuh kemarahan. Rafael menarik napas panjang. Ini bukan soal siapa yang lebih aku cintai. Ini tentang kita. Aku lelah, Rina. Aku tidak lagi melihat masa depan denganmu. Aku sudah memutuskan, kita cerai. Rina tercekat. Cerai? Rafael, kau gila? Semua ini milikku juga. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Semua ini milik kita berdua, tapi aku tidak butuh semuanya jika hanya membuatku tersiksa, jawab Rafael dingin. Aku akan berikan bagianmu. Ambil harta Gonogini, tapi jangan ganggu aku lagi. Porsi kecil untuk Rina. Beberapa minggu kemudian, keputusan pengadilan keluar. Rafael,
dengan kecerdikan hukumnya dan tim pengacara profesional, hanya memberikan sebagian kecil dari harta mereka kepada Rina. Ini tidak adil. Aku yang menemanimu dari awal membangun bisnis ini, teriak Rina saat mendengar putusan. Namun, Rafael tetap dingin. Kau yang menghancurkan hubungan ini, Rina. Kau hanya peduli pada pesta, gaun, dan gengsimu. Semua ini sudah selesai. Rina mendapatkan sebuah apartemen kecil dan sejumlah uang yang, meskipun cukup besar di mata orang biasa, terasa sangat kecil bagi gaya hidup mewah yang selama ini ia jalani. Gaya hidup yang menghancurkan. Rina mencoba mempertahankan gaya hidupnya. Ia tetap berbelanja di butik mahal, makan di restoran bintang 5, dan menggelar pesta kecil untuk mempertahankan citra sosialnya. Namun tabungan yang dimilikinya mulai terkuras hanya dalam hitungan bulan. Tidak mungkin aku hidup seperti orang biasa. Aku Rina, wanita yang dulu semua orang kagumi. Batinnya menolak realita. Tagihan kartu kredit menumpuk, sementara pemasukan tidak ada. Rina tidak pernah terbiasa bekerja atau mengelola keuangan. Semua kemewahan yang dulu terasa mudah kini menjadi beban berat. Teman-teman yang menjauh. Dulu, Rina selalu dikelilingi banyak teman, wanita-wanita sosialita yang senang pesta dan shopping bersama. Tapi kini, satu persatu mulai menjauh. Maaf ya, Rin, aku sibuk, alasan salah satu temannya ketika Rina mengajak bertemu. Padahal Rina tahu mereka hanya tidak ingin terlibat dengan masalahnya. Lebih menyakitkan lagi, beberapa teman yang dulu ia percaya justru mulai bergosip di belakangnya. Kau dengar? Rina sudah ditinggal Rafael. Kasihan, sekarang hidupnya berantakan, bisik salah satu dari mereka di sebuah acara. Kata-kata itu sampai ke telinga Rina. Malam itu ia menangis sendirian di apartemen sempitnya, memandangi foto-foto lama dirinya yang masih tersenyum bahagia di rumah besar bersama Rafael. Kehidupan yang berbalik. Rina kini benar-benar merasakan perbedaan hidupnya. Dari seorang istri pengusaha kaya raya dengan segala kemewahan, ia menjadi wanita biasa yang harus menghitung setiap pengeluaran. Uang semakin menipis. Untuk pertama kalinya, Rina merasakan sulitnya hidup tanpa fasilitas mewah. Ia bahkan harus menjual sebagian tas dan perhiasan branded yang dulu menjadi kebanggaannya. Di saat itu pula, rasa bencinya pada Nadia semakin membara. Ini semua karena wanita itu. Dia yang merebut Rafael dan semua yang kumiliki. Namun di sisi lain, Rina sadar bahwa semua usahanya untuk mempertahankan Rafael sudah terlambat. Nadia sudah memenangkan permainan. Kemenangan Nadia. Sementara Rina terpuruk, Nadia justru semakin bersinar. Rafael, yang kini resmi berpisah dari Rina, semakin sering terlihat di samping Nadia. Pasangan baru itu menjadi bahan pembicaraan, tapi Rafael tampak bahagia, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Rina melihat foto-foto mereka di media sosial, hatinya terasa diremas. Bagaimana mungkin Nadia, wanita yang dulu kuanggap remeh, bisa menggantikan posisiku? Puncak kejatuhan Rina. Suatu malam, Rina duduk sendirian di apartemen kecilnya. Lampu-lampu kota terlihat redup dari jendela. Ia memandangi cermin, melihat wajahnya yang pucat dan tak lagi bercahaya. Kemana semua kebahagiaan itu pergi? Bisiknya lirih. Tidak ada yang menghubunginya. Tidak ada pesta, tidak ada teman, tidak ada Rafael. Hanya kesepian yang menyelimuti dirinya. Rina sadar, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar sendirian. Kebencian yang membara. Di tengah keterpurukannya, Rina tidak menyerah begitu saja. Tidak. Aku tidak akan diam. Nadia belum menang sepenuhnya. Aku akan merebut kembali semua yang hilang dariku, gumamnya dengan mata yang dipenuhi dendam. Namun, bagaimana? Rina belum tahu. Yang jelas, satu hal pasti, perang ini belum berakhir. Nadia berdiri di balkon apartemen penthouse mewahnya yang menghadap ke lautan biru. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya yang kini tampak semakin berwibawa. Dulu, ia hanyalah seorang wanita sederhana yang hidup dengan cinta tulus pada Arman. Kini, setelah melalui luka pengkhianatan dan perang batin, Nadia telah bertransformasi menjadi sosok wanita yang mempesona, kuat, dan dihormati. Di belakangnya, Rafael menghampiri dengan senyum hangat. Ia memeluk pinggang Nadia, mencium pelan pundaknya. Selamat pagi,
Sayang, aku rasa hari ini kita bisa melihat rumah baru yang kubeli di kawasan elit. Aku ingin kau yang memilih dekorasinya, katanya dengan suara lembut. Nadia tersenyum tipis. Kau selalu tahu cara membuatku bahagia, Rafael. Dalam hati, ia teringat saat-saat dulu Rina meremehkan dirinya. Kini, justru ia yang berdiri di puncak, menggenggam kemewahan dan cinta seorang pria yang jauh lebih mapan dan penuh perhatian. Kehidupan baru Nadia. Kehidupan Nadia kini bak mimpi yang jadi nyata. Rafael, yang berasal dari keluarga kaya dan sukses dalam bisnis properti, memberikan segala yang Nadia inginkan, mulai dari perhiasan mahal, gaun rancangan desainer terkenal, hingga mobil sport mewah. Namun bukan itu yang membuat Nadia merasa puas. Baginya, kemewahan ini adalah simbol kemenangannya atas masa lalu. Ia kini menjadi sosok yang dikagumi di kalangan sosialita. Setiap kali Nadia menghadiri acara gala atau pertemuan bisnis bersama Rafael, semua mata memandangnya dengan kagum. Banyak wanita iri melihat transformasinya, dari korban pengkhianatan menjadi ikon kesuksesan dan elegansi. Di sebuah acara amal besar, Nadia berdiri anggun mengenakan gaun merah berkilau. Bisikan-bisikan terdengar di sekitarnya. Itu Nadia, wanita yang dulu ditinggalkan suaminya? Ya Tuhan, dia terlihat seperti ratu sekarang. Nadia mendengar bisikan itu dengan senyum penuh percaya diri. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut orang-orang itu adalah pengakuan bahwa ia telah menang. Penyesalan Arman. Di sisi lain kota, Arman, mantan suami Nadia, duduk termenung di apartemen kecil yang ia sewa setelah perceraiannya dengan Nadia. Kehidupannya tak lagi sama. Hubungannya dengan Rina hancur berantakan karena perselingkuhan mereka tak pernah membawa kebahagiaan. Rina kini sibuk dengan kekacauan hidupnya sendiri, sementara Arman merasa semakin terpuruk. Suatu hari, Arman tanpa sengaja melihat foto Nadia di media sosial, dengan Rafael di sisinya, tampak bahagia dan sukses. Hatinya mencelos. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya lirih. Aku meninggalkan wanita yang tulus mencintaiku, hanya demi nafsu sesaat. Dan lihatlah dia sekarang. Sementara aku, apa yang kupunya? Arman merasakan gelombang penyesalan yang tak tertahankan. Ia teringat masa-masa ketika Nadia selalu mendukungnya saat ia berada di titik terendah. Kini, ia sadar, tidak akan ada wanita lain yang bisa menggantikan ketulusan Nadia. Pertemuan tak terduga. Takdir seakan ingin memperlihatkan perbedaan nasib mereka. Suatu sore, Arman melihat Nadia keluar dari sebuah butik mewah. Ia mengenakan gaun berwarna gading, wajahnya bercahaya, dan di tangannya tas dari brand ternama. Arman memberanikan diri mendekat. Nadia, panggilnya pelan. Nadia menoleh, ekspresinya datar, nyaris tanpa emosi. Oh, Arman. Apa kabar? Arman merasa kecut dengan tatapan dingin itu. Aku baik. Aku hanya ingin bilang bahwa aku menyesal tentang semua yang sudah kulakukan padamu. Nadia tersenyum tipis, namun senyum itu penuh ketegasan. Menyesal tidak akan mengubah masa lalu, Arman. Kau sudah membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihanku. Lihatlah aku sekarang. Aku tidak lagi wanita yang menangis untukmu. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, dengan seseorang yang menghargai diriku. Arman terdiam, merasa tak berdaya. Ia hanya bisa memandangi Nadia yang kini begitu jauh darinya, baik secara hati maupun kehidupan. Transformasi luar biasa. Perjalanan Nadia untuk mencapai titik ini tidaklah mudah. Setelah ditinggalkan, ia memulai dari nol. Ia belajar memperkuat dirinya, merawat penampilan, bahkan mengambil kursus bisnis agar bisa berdampingan dengan Rafael dalam dunia usaha. Kini, Nadia tidak hanya menjadi pasangan Rafael, tetapi juga menjadi sosok yang berpengaruh dalam beberapa proyek amal dan bisnis. Keberhasilannya bukan hanya karena kemewahan yang diberikan Rafael, tetapi juga karena kecerdasan dan keteguhan hati yang ia bangun setelah pengkhianatan. Rina yang tersingkir. Sementara itu, Rina yang dulu berkuasa kini hidup dalam bayang-bayang kekalahan. Ia hanya bisa melihat dari jauh, menyaksikan bagaimana Nadia tampil di majalah dan acara televisi bersama Rafael. Tidak. Ini tidak adil. Harusnya aku yang ada di sana, bisik Rina dengan suara serak saat melihat foto Nadia di sebuah majalah fashion.
Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Rina sudah kehilangan segalanya, sementara Nadia justru meraih puncak kejayaan. Puncak kepercayaan diri Nadia. Suatu malam, Nadia berdiri di depan cermin besar di kamar mewahnya. Ia mengenakan gaun hitam berkilau, riasan wajah sempurna, dan seutas kalung berlian yang diberikan Rafael sebagai tanda cinta. Ia memandang dirinya sendiri dengan tatapan puas. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak. Aku adalah wanita yang bisa menentukan jalannya sendiri. Aku menang, Rina. Kau tidak akan pernah bisa menjatuhkanku lagi. Rafael masuk ke ruangan, memeluknya dari belakang. Siap untuk acara malam ini, sayang? Nadia tersenyum. Siap. Malam ini dunia akan melihat siapa aku sebenarnya. Hujan malam itu turun deras, membasahi jalanan kota. Di sebuah apartemen kecil di sudut kota, Rina duduk termenung di kursi tua, memeluk kedua lututnya. Mata indahnya yang dulu selalu memancarkan kesombongan kini tampak sembab, berkilat dengan sisa air mata. Sejak bercerai dari Rafael, hidup Rina benar-benar terpuruk. Uang yang diberikan Rafael hampir habis karena kebiasaan borosnya. Tanpa keterampilan, tanpa koneksi bisnis, Rina tidak tahu bagaimana mencari penghasilan sendiri. Kehidupan yang memburuk. Setiap hari, Rina harus menahan rasa malu karena harus berhemat. Ia, yang dulu terbiasa hidup dengan pelayan pribadi dan berbelanja barang-barang mewah, kini harus menimbang harga bahan makanan di pasar. Tas-tas branded yang dulu ia koleksi satu persatu kini dijual demi membayar sewa apartemen dan biaya hidup. Bahkan, teman-teman sosialitanya benar-benar menghilang. Tidak ada lagi undangan pesta mewah atau sekadar undangan makan siang. Mereka semua berbalik, menganggap Rina hanya masa lalu yang tak lagi penting. Bagaimana hidupku bisa jadi seperti ini? Rina bertanya pada dirinya sendiri, suara lirihnya hampir tak terdengar di tengah suara hujan. Semua ini, karena aku sendiri. Penyesalan yang terlambat. Malam itu, Rina memandang foto lama dirinya bersama Rafael dan Nadia. Dalam foto itu, mereka tampak tersenyum bersama, Rina sebagai sahabat dekat Nadia. Kenangan itu menghantam hatinya seperti pisau. Kenapa aku menghancurkan persahabatan kami? Kenapa aku tega merebut Arman? Padahal aku tahu dia mencintai Nadia, bisik Rina dengan air mata mengalir di pipi. Penyesalan itu menghantui setiap langkahnya. Dalam benaknya, ia sering terbayang wajah Nadia saat mengetahui perselingkuhannya dulu, wajah hancur yang sekarang berubah menjadi senyum kemenangan. Keputusan memohon maaf. Setelah beberapa hari berpikir, Rina memberanikan diri untuk menemui Nadia. Ia merasa satu-satunya jalan untuk melepaskan beban di hatinya adalah dengan meminta maaf, meskipun ia tahu mungkin Nadia tidak akan menerimanya. Hari itu, Rina mendatangi butik mewah milik salah satu teman Rafael. Di sana, ia melihat Nadia sedang memilih gaun bersama Rafael. Nadia tampak mempesona dengan aura anggun, sementara Rafael dengan sabar mendampinginya. Rina menelan ludah, merasakan gengsi dan rasa malunya runtuh. Ia melangkah maju. Nadia, panggilnya dengan suara bergetar. Nadia menoleh. Matanya yang dingin langsung menatap Rina, penuh kewaspadaan. Ada apa, Rina? Tanyanya tanpa senyum. Dialog yang menyayat hati. Rina menunduk, mencoba menahan tangis. Aku datang bukan untuk bertengkar. Aku hanya ingin minta maaf. Semua ini salahku. Aku merebut Arman darimu, aku menghancurkan persahabatan kita. Dan lihatlah sekarang, aku kehilangan segalanya. Aku. Nadia mengangkat tangan, menghentikan kata-kata Rina. Wajahnya tegas, tapi suaranya tenang. Rina, maaf? Kau pikir kata maaf bisa menghapus semua luka yang kau buat? Luka itu membuatku hancur, membuatku jatuh ke titik terendah. Dan sekarang, kau ingin datang dan minta maaf begitu saja. Air mata Rina jatuh. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi tolong, Nadia, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Nadia menatap Rina lama, seolah ingin membaca isi hatinya. Namun akhirnya ia menggeleng. Tidak, Rina. Kau harus menanggung konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Aku bukan lagi Nadia yang dulu, yang kau injak-injak harga dirinya. Aku sudah selesai dengan masa lalu.
Rafael yang sejak tadi diam, memegang bahu Nadia dengan lembut, mendukung keputusannya. "Pergilah, Rina. Jangan ganggu kehidupan kami lagi," ucap Rafael dengan nada dingin. Keputusan yang menyakitkan. Rina merasa dadanya sesak, seakan dunia menolak kehadirannya. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ia benar-benar menyesal, tapi tidak ada gunanya. Ia hanya bisa melangkah mundur, meninggalkan butik itu dengan hati yang semakin hancur. Di luar, hujan mulai turun lagi. Rina berdiri di bawahnya tanpa payung, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. "Mungkin ini balasan yang pantas aku terima," gumamnya lirih. Kehidupan yang terus menurun. Hari-hari berikutnya semakin sulit bagi Rina. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat, tetapi ditolak karena tidak punya pengalaman. Beberapa kali ia berpikir untuk mendatangi Rafael dan meminta bantuan, tapi gengsinya masih menahan langkah itu. Sementara itu, foto-foto kemewahan Nadia bersama Rafael semakin sering muncul di media sosial. Setiap melihatnya, rasa bersalah Rina semakin berat. Ia sadar, semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya, ada bagian kecil yang berharap Nadia akan suatu hari memaafkannya, meskipun harapan itu semakin tipis. Nadia yang teguh. Di sisi lain, Nadia merasakan pertemuannya dengan Rina sebagai bukti bahwa hidup telah berputar. Dulu, Nadia yang meminta belas kasihan, memohon agar Rina tidak merebut suaminya. Kini, keadaan terbalik. Karma itu nyata, kata Nadia pada Rafael saat mereka pulang dari butik. Tapi aku tidak membiarkan masa lalu itu melemahkanku lagi. Rafael tersenyum bangga. Itulah yang membuatku mencintaimu, Nadia. Kau kuat, kau tahu apa yang kau inginkan. Nadia menggenggam tangan Rafael erat. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan itu. Aku sudah menang, dan aku akan terus melangkah maju. Senja mulai turun di langit kota, memberikan warna keemasan yang indah namun juga terasa melankolis. Nadia berdiri di teras rumah megahnya bersama Rafael, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma laut yang tenang, seolah menenangkan hati yang resah. Di atas permukaan, Nadia tampak seperti wanita yang sudah memiliki segalanya, cinta dari Rafael, kekayaan yang tak terbatas, dan kemenangan atas orang-orang yang dulu meremehkannya. Namun jauh di dalam dirinya, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Setiap malam, saat lampu-lampu kota mulai redup, ia kerap duduk sendiri, bertanya-tanya, benarkah aku bahagia? Atau hanya menang dalam sebuah perang yang membuatku kehilangan diriku sendiri? Bayangan masa lalu. Balas dendam yang ia rencanakan dengan penuh kesakitan telah berhasil. Rina kini terpuruk, kehilangan suami, harta, bahkan harga dirinya. Arman, mantan suaminya, hidup dalam penyesalan, tak mampu lagi mendekati Nadia. Dunia seolah telah memberi Nadia kesempatan untuk membalas semua luka yang pernah ia terima. Namun setiap kali Nadia mengingat wajah Rina yang penuh air mata saat meminta maaf, hatinya seperti ditusuk rasa hampa. Aku berhasil membuatnya menderita, tapi kenapa aku tidak merasa lega? Rafael yang duduk di sampingnya, sering memperhatikan ekspresi itu. Kau terlihat murung belakangan ini, Nadia. Ada apa? Tanyanya suatu malam saat mereka makan malam di ruang makan yang mewah dan remang. Nadia tersenyum samar, mencoba menutupinya. Aku hanya berpikir tentang semua yang sudah terjadi. Aku kira, ketika aku membalas dendam, aku akan merasa puas. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Rafael menggenggam tangannya dengan lembut. Aku tidak tahu apa yang kau rasakan, tapi aku tahu satu hal, kau terlalu berharga untuk terus hidup dalam bayangan masa lalu. Lihatlah ke depan. Aku di sini, bersamamu, bukan karena masa lalumu, tapi karena aku mencintaimu sekarang, Nadia yang baru. Rina yang hancur. Di sisi lain, Rina kini benar-benar jatuh dalam kesengsaraan. Setelah penolakannya dari Nadia di butik, kehidupannya semakin kacau. Ia harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, karena tidak mampu lagi membayar apartemen. Malam-malam Rina dipenuhi tangisan dan rasa sesal. Ia sering menatap foto lamanya dengan Nadia, mengingat hari-hari ketika persahabatan mereka penuh tawa. Andai saja aku tidak tamak, mungkin kita masih sahabat,
bisiknya lirih, suara parau karena menangis terlalu lama. Namun nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang mau menolongnya. Rafael tidak ingin lagi mendengar namanya, Arman pun meninggalkannya. Semua orang yang dulu berada di sekitarnya menghilang. Pertemuan terakhir. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka sekali lagi. Nadia sedang menghadiri acara amal di sebuah hotel mewah. Rina, dengan pakaian sederhana, kebetulan ada di sana sebagai pelayan sementara. Saat mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti sejenak. Rina menunduk, rasa malu membanjiri dirinya. Nadia hanya menatapnya dalam diam, tanpa emosi. Ada keinginan untuk mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya Nadia hanya berjalan melewatinya. Bukan karena kebencian, tetapi karena Nadia sadar, masa lalu sudah tidak pantas lagi untuk diulang. Aku sudah menang, tapi apakah kemenangan ini membuatku jadi orang yang lebih baik? Pikirnya. Kemenangan yang pahit. Malam itu, setelah acara berakhir, Nadia duduk di balkon hotel, memandangi kota yang terang benderang dengan lampu-lampu. Rafael menghampirinya. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Rafael lembut. Nadia menghela napas panjang. "Aku pikir aku sudah mendapatkan segalanya. Balas dendam, kekayaan, cinta. Tapi entah kenapa, ada rasa kosong di dalam diriku. Aku kira ketika Rina jatuh, aku akan merasa puas. Tapi ternyata tidak ada yang bisa menghapus luka yang pernah ada." Rafael memegang wajahnya, menatapnya dengan penuh pengertian. Karena balas dendam tidak pernah benar-benar memberikan kedamaian. Yang bisa memberimu damai adalah memaafkan, terutama memaafkan dirimu sendiri. Nadia terdiam. Kata-kata Rafael menusuk hatinya. Mungkin inilah yang selama ini ia cari. Bukan kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas dirinya sendiri. Menatap masa depan. Beberapa minggu kemudian, Nadia memutuskan untuk meninggalkan semua bayangan masa lalu. Ia mulai terlibat lebih serius dalam kegiatan amal, membantu wanita-wanita yang pernah mengalami pengkhianatan dan kekerasan, berharap mereka bisa bangkit tanpa harus melakukan balas dendam seperti dirinya. Suatu sore, ia berdiri di tepi pantai, memandang ombak yang berkejaran. Dalam hatinya, Nadia berbisik, "Aku memaafkan masa laluku, meski aku tak akan pernah melupakannya. Aku memilih untuk hidup." Di kejauhan, matahari terbenam dengan cahaya keemasan. Rafael merangkulnya dari belakang. "Apa kau siap melangkah ke masa depan?" tanyanya. Nadia tersenyum, untuk pertama kalinya dengan ketulusan yang penuh. "Ya, masa lalu sudah cukup menghantuiku. Kini saatnya aku hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk dendam." Rina tetap hidup dalam kesederhanaan, berjuang mencari nafkah dengan pekerjaan kecil. Ia sering memikirkan Nadia, berharap satu hari bisa memulai hidup baru tanpa bayangan masa lalu. Sedangkan Nadia, meski pernah tenggelam dalam balas dendam, kini menemukan arti kebahagiaan sejati, bukan dari menghancurkan orang lain, tetapi dari membangun dirinya kembali. Kemenangan itu memang terasa pahit, tetapi justru dari kepahitan itulah Nadia belajar bahwa luka bisa sembuh bukan dengan membalas, melainkan dengan melepaskan.